Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana'a'alaikum ismi Erna Bibidianur, anak talibah di Jami'ah Syekh Al-Hajj Abdul Wahab Rasulullah. Di Qismi Ta'lim bil Lughat Al-Arabiyyah, Marhala Al-Thalithah. Samahatul Fadilah Ustaz Abdullah Hasbullah, Jami'il Musyahidin Al-Kiram, Isma'uli, Muqaddimah lakum 'an al-maqalah al-basitah tahta al-mawdu' Pemikiran Muhammad Hasan Hanafi. Berikut adalah sosok dari Hasan Hanafi. Hasan Hanafi merupakan salah satu tokoh Mesir yang berpemikiran kiri. Ketika kita mendengar kata kiri, maka yang terlintas di otak kita adalah pemikiran yang menentang arus. Memang benar, karena pemikiran kiri adalah pemikiran yang orientasinya adalah gerakan sosial. Jadi pemikiran kiri itu sifatnya mengkritisi segala sesuatu yang dianggap mapan. Jadi berangkat dari pemikiran tersebut dapat mengubah sebuah keadaan. Nah, ketika kita melihat kilas balik dari kehidupan sosok Hasan Hanafi, maka kita melihat bahwasanya Hasan Hanafi ini pernah hidup di era Perang Dunia Kedua, yakni ketika di Mesir ada perang antara Inggris dan juga Jerman. Nah, Hasan Hanafi sendiri itu berada di kubu Jerman karena menganggap Jerman ini sebagai penakluk atau pembebas. Namun Jerman kalah dalam pertempuran saat itu. Dan ketika Hasan Hanafi masih SD, beliau ini sudah dikenal dengan keberaniannya, dengan sifat kritisnya. Terbukti ketika beliau masih SD, beliau sudah berani untuk menyuarakan hak-hak rakyat yang tertindas dengan melakukan. Kemudian ketika beliau di umur 13 tahun, beliau pernah mendaftarkan diri sebagai volunteer perang. Namun saat itu beliau tidak diterima karena usia beliau yang memang belum cukup. Sedikit banyak pemikiran Hasan Hanafi juga dipengaruhi oleh yang namanya pemikiran dari Hasan al-Banna, karena beliau sangat mengidolakan sosok tersebut. Dikisahkan bahwasanya Hasan al-Banna itu sosok pejuang ketika siang hari dan beliau menjadi kiai atau ustaz ketika malam hari. Hasan Hanafi pernah menempuh pendidikan beliau di salah satu universitas yang ada di Perancis. Di sanalah intelektual beliau mulai berkembang dan di sana beliau juga mengenal yang namanya filsafat dan juga musik. Adapun pemikiran beliau yang sangat paling terkenal adalah teologi pembebasan Islam, yang mana proyek dari teologi pembebasan ini adalah Abdullah Mas di sini bermakna warisan masa lalu yang bukan benda mati sehingga bisa bersifat dinamis. Nah, untuk itu kita perlu yang namanya kesadaran dalam berpikir. Contohnya, saya sebagai penganut mazhab Syafi'i, maka bagaimana ajaran Syafi'i di masa lalu dengan ajaran Syafi'i di masa sekarang itu jelas mengalami yang namanya perubahan karena disesuaikan dengan tantangan zaman. Contoh kecilnya, dalam ajaran Imam Syafi'i, ketika wudhu harus menggunakan air minimal 2 kula. Maka untuk zaman sekarang, kita untuk menggunakan keran seperti itu. Nah, turas sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada turas qadim atau turas tradisional. Yang kedua ada turas wardi atau turas modern. Dan yang ketiga adalah turas al-waqi atau turas yang terjadi hari ini. Lantas, bagaimana sikap kita dalam menyikapi 3 turas tersebut? Yang pertama, ketika kita menyikapi turas al-qadim atau turas tradisional, maka kita melakukan apa yang sudah diwariskan, baik berupa khazanah keilmuan maupun hasil ijtihad dan juga lain sebagainya. Yang kedua, ketika kita menyikapi yang namanya turas al-gharbi atau turas al-modern, maka kita kontekskan ajaran terdahulu yang telah diajarkan dengan zaman modern pada saat ini. Pertama, contohnya istinja itu menggunakan batu. Tapi kalau kita lihat di zaman modern, maka istinjanya adalah memakai tisu. Karena tidak mungkin kalau kita melakukan istinja di mal-mal itu tersedia batu, tapi tersedianya adalah tisu. Kemudian yang ketiga adalah dalam menyikapi turas al-waqi atau turas yang terjadi per detik ini. Maka bagaimana kita
menggaungkan yang namanya prinsip al-muhafadzatu 'alal qadiri shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi di sini kita tidak hanya taklid 100% atau membuang ajaran 100%, tapi kita berada di tengah. Untuk itu, tindakan yang perlu kita lakukan saat ini adalah tindakan yang reformatif, bukan reafirmatif. Ketika kita bertindak reafirmatif, maka kita akan menjadi kelompok yang konservatif atau kelompok yang kolot. Contohnya dalam permasalahan sautul mar'ati awal, bahwasanya suara perempuan adalah awal. Maka kalau kita kontekskan pada detik ini yang terjadi pada hari ini, maka suara-suara wanita itu sudah ada di tempat-tempat umum seperti stasiun, bandara, bahkan para pendakwah perempuan pun juga banyak. Ketika kita mengamini yang namanya sautul mar'ati Allah atau kita bersifat reafirmatif, maka kita akan membelenggu para perempuan. Maka tindakan yang perlu kita lakukan adalah merekonstruksi akidah yang tidak lagi fokus dalam memperjuangkan Tuhanan, sehingga kita meyakini dan mengamini bahwasanya Tuhan itu ada. Dari keimanan tersebut sebagai motivasi kita untuk berbuat baik, untuk berbuat yang namanya melakukan pembebasan. Pembebasan dari apa? Pembebasan dari kemiskinan, eksploitasi dan juga penindasan. Karena kita manusia diciptakan sebagai Abdullah dan juga Khalifatul fil ardh. Kemudian dari keimanan tersebut itu juga sebagai bekal kita dalam berjuang di level horizontal, baik dalam ranah sosial, budaya maupun kemasyarakatan. Sehingga kita akan mencapai yang namanya keadilan. Nah, untuk merekonstruksi teologi, kita perlu yang namanya teologi yang jelas, yang sifatnya praksis dan juga jelas manifestasinya. Sehingga Tuhan itu dijadikan sebagai motivasi utama dalam beramal soleh. Sehingga membebaskan manusia atau menyelamatkan, menolong manusia yang tertindas itu sama dengan menolong Tuhan. Bahkan ada hadis qudsi yang menjelaskan bahwasanya mengapa engkau tidak menjengukku ketika aku sakit. Dari situ kita dapat menarik bahwasanya konsep ketuhanan adalah bagaimana keyakinan itu mampu menggerakkan spirit pembebasan, dan disitulah dirinya. Ada kini ada bilang berlaku wa inilah astaghfirullah ala sallallahu alaihi wasallam wa kalami syukran jazilan ala husni imam itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.